Pagi ini kita bersama dengan Ibu Irna Farhani. Beliau adalah praktisi Human Resource dan General Affairs di salah satu perusahaan di Surabaya. Dan kita pagi ini akan bicara tentang social audit. Mungkin belum banyak ya yang terlalu paham atau mengenal apa itu yang dimaksud dengan social audit. Nah, kita dalam bincang-bincang kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang social audit. Nah, ya kita langsung ke narasumbernya saja ya. Bu Irna, sebenarnya social audit itu apa sih? Ya. Terima kasih ya. Untuk social audit sendiri itu adalah pemeriksaan formal dan sistematis ya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi seberapa bertanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya dan seberapa baik perusahaan mencapai tujuan tanggung jawab sosialnya. Jadi kan social responsibility. Oke. Baik. Kenapa perusahaan harus menerapkan itu, Bu? Ya, mengapa social audit ini penting? Itu terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang ekspor ya, Mbak Novi, karena tuntutan lingkungan eksternal perusahaan itu memprioritaskan tidak hanya murni semata-mata pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungannya. Jadi social audit nantinya menjadi alat untuk mendukung perusahaan mencapai bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, selain itu social audit ini menjadi perhatian memang untuk para ekspor ya. Jadi perusahaan yang di bidang ekspor ini beberapa pasar itu memang mensyaratkan kita tuh memenuhi klausul-klausul yang ada di social audit. Nah, pasar misalnya di Amerika itu beberapa pasar tuh beda-beda juga. Jadi yang mensyaratkan bisa dari sertifikasi BSCI, kemudian ada broker, ada Costco dan lain. Nah, ini masing-masing punya klausul sendiri. Cuman memang kita ada beberapa yang intinya sama gitu. Oke. Baik, jadi ini yang menuntut pasar ya untuk memastikan bahwa produk yang mereka beli itu diproses dengan cara yang benar dan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu dengan gitu. aman. Dengan aman gitu. Nah, untuk memastikan itu kan dilakukan social audit. Nah, ruang lingkupnya itu apa aja ya? Ruang lingkupnya yang untuk prinsip besarnya adalah seluruh yang terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi seluruh aturan yang terkait dengan ketenagakerjaan, dan itu bukan hanya aturan dari lokal kita ya Indonesia, tetapi juga dari ILO. Nah, nanti akan dipilih mana yang paling ketat, itu yang akan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian juga K3. Seluruh aturan yang mengenai K3, kesehatan, keselamatan kerja, itu harus kita penuhi semua. Dan seluruh aturan yang terkait dengan lingkungan. Jadi ISO 14.000, 18.000, SA 8.000, ISO 14.000 itu masuk semua gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, itu berarti yang diukur apa aja ini? Jadi selain maksudnya di masing-masing aspek tadi, ya itu kriterianya apa aja gitu? Yang diukur ini sebenarnya cukup kompleks ya dan banyak sekali. Kalau kita sebutkan tuh bisa sehari nggak selesai. Contoh saja, jadi contohnya ya misalnya tidak boleh ada kerja paksa, tidak boleh. Jadi kerja tapi tidak dibayar misalnya. Kemudian tidak boleh ada pekerja anak atau pekerja muda. Nah, misalnya di bawah 15 tahun atau di bawah 18 tahun. Nah, kita harus minimal 18 tahun pada saat masuk di perusahaan. 18 tahun tepat. Jadi tidak boleh kurang 1 bulan, tidak boleh gitu. Nah, kemudian masuk ke yang K3-nya ini juga detail. Semuanya diperiksa apakah apa saja sarana prasarana untuk K3 yang harus dipenuhi. Jadi misalnya APAR, apakah sudah ada berapa jumlah APAR dari ruangan seluas ini misalnya. Kemudian apakah ada smoke detector, apakah ada alarm, tombol alarm kalau terjadi kebakaran. Kemudian apakah ada ahli K3-nya, ahli K3 umum, ahli K3 kebakaran, atau perusahaan bidang kimia ya ada tambahan lagi ahli K3 kimia. Nah, dan itu banyak lagi hal yang harus kita perhatikan satu persatu, dan satu macam itu banyak aturannya juga gitu. Jadi satu APAR gitu, aturannya banyak juga gitu. Iya. Dengan banyak aturan seperti tadi itu sebenarnya buat perusahaan ini sebuah benefit atau punya nilai tambah atau yang sebaliknya? Ini sebenarnya punya nilai tambah karena perusahaan jadi lebih aman ya, lebih tenang gitu kalau kita mematuhi semua. Jadi tidak terjadi musibah-musibah yang tidak diharapkan, yang dimana kalau kita tidak ada pengamanan itu kan akhirnya bisa korban jiwa gitu. Ya, jadi kalau
kita sudah aman semua, kan tinggal fokusnya ke produksi jadinya lebih aman gitu. Oke, jadi lebih banyak nilai tambahnya ya, dibandingkan dengan effort untuk melakukan tadi memenuhi kriteria-kriteria. Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa disiplin setiap hari, nggak susah, nggak ada yang perlu usaha yang bagaimana, nggak perlu gitu. Dengan tadi benefit yang luar biasa, tantangannya pastinya juga besar nih. Kira-kira tantangan terbesar menerapkan ini apa aja? Tantangannya itu justru di sumber daya manusianya. Okay. Jadi memang yang menerapkan karena kan manusianya yang menerapkan. Bagaimana misalnya apa tidak ada apa yang menghalangi, tidak boleh meletakkan box di depan apar. Karena nanti kalau jadi kebakaran kan susah ngambilnya. Nah ini sudah di briefing, sudah di training. Nah kadang-kadang ada namanya oknum ya pekerja itu nyantai gitu dengan santainya naruh di situ. Nah itu tantangannya. Tapi semua itu bisa kita atasi dengan dua hal, yaitu leadership dan manajerial tadi. Jadi kita bebankan ke penanggung jawab area. Jadi seorang supervisor selain dia juga menyelesaikan produk, dia juga bertanggung jawab mengamankan seluruh sarana prasarana yang ada di areanya. Karena ini untuk kepentingan areanya. Kalau terjadi sesuatu kan dia mudah penanganannya gitu. Iya. Kalau dengan seperti itu sebenarnya apa ya? Kalau kita mengukur efektivitasnya, dikatakan tadi social audit itu dalam implementasinya juga berjalan dengan baik. Itu ukurannya apa deh bahwa ini berjalan dengan baik gitu? Ini berjalan dengan baik kalau sudah memenuhi seluruh klausul yang ada dan dianggap efektif untuk perusahaan karena perusahaan tidak terganggu gitu loh dengan adanya permasalahan-permasalahan, nggak terganggu karena semua sudah ada jalurnya, ada prosedurnya, ada sarananya gitu. Jadi perusahaan bisa fokus ke menyelesaikan produk gitu. Jadi yang paling penting juga adalah order lancar ya, karena tidak ada komplain dari buyer. Itu manfaat secara eksternal. Oke. Baik, terima kasih banyak sharingnya Bu Irna, semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi.